Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, kembali lagi di channel Jendela Hikmah. Kali ini kita akan membahas keadaan peminum arak atau khamar. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat orang-orang yang meminum arak atau khamar akan dihadirkan, sedangkan kendi arak terkalung pada lehernya, sedangkan tambur, alat bunyi-bunyian berada di kedua telapak tangannya, hingga mereka disalib di atas kayu api neraka. Maka berserulah Zat yang maha berseru, ini adalah sipulan bin sipulan dari tempat ini. Dari mulutnya keluar bau arak, sehingga orang-orang yang berdiri di sekitarnya menjadi sakit, dan mereka meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bau busuk mereka. Maka ke nerakalah orang-orang yang meminum arak itu kembali. Ketika mereka dilemparkan ke dalam api neraka, maka menjeritlah mereka itu selama 1000 tahun. Aduh, aku sangat haus. Kemudian mereka memanggil-manggil malaikat Malik alaihissalam. Akan tetapi tiada jawaban panggilan selama 80 tahun. Maka jadilah bau keringat mereka menjadi basin, hingga menyakiti tetangga mereka. Lalu mereka memanggil-manggil, wahai Tuhan kami, hilangkanlah keringat kami. Akan tetapi keringat itu tidak dihilangkan dari mereka. Lalu didatangkanlah mereka ke neraka, hingga mereka berupa air yang mendidih. Lalu dikembalikan dalam bentuk makhluk yang baru. Tangan mereka terbelenggu, wajah mereka diseret dengan rantai ke neraka. Ketika mereka merintih-rintih meminta minuman, maka didatangkanlah kepada mereka air yang mendidih, hingga ketika mereka meminumnya maka terputuslah usus mereka. Ketika mereka merintih-rintih meminta makanan, maka didatangkanlah kepada mereka kayu zakum. Saat mereka memakannya, maka apa yang ada dalam perutnya dan apa yang ada dalam otaknya mendidih semua. Maka keluarlah kobaran api yang menjilat-jilat dari mulut mereka, hingga keluar isi perut mereka ke telapak kakinya. Lalu setiap orang dari mereka dimasukkan ke dalam peti yang terbuat dari bara api selama 1000 tahun, yang tempat masuknya sangat sempit. Kemudian mereka dikeluarkan dari peti itu setelah 1000 tahun. Selanjutnya mereka dimasukkan dalam penjara neraka dan dibelenggu dengan api. Kemudian mereka menjerit-jerit selama 1000 tahun. Aduh, hausnya. Tidaklah mereka dikasihani. Di dalam penjara itu terdapat ular dan kalajengking yang besarnya seperti leher unta, yang bisa menggigit kedua telapak kakinya, dan tiada daya mereka untuk memukul. Lalu dipakaikan di atas kepala mereka mahkota dari api, dan diletakkan pula besi-besi pada setiap penggelangan tangannya, rantai-rantai di lehernya, dan dibelenggu di tangannya. Setelah genap 1000 tahun, mereka dikeluarkan lalu dimasukkan mereka ke dalam neraka Wa'il. Setelah genap 1000 tahun, mereka dikeluarkan, lalu dimasukkan mereka ke dalam neraka Wa'il. Neraka Wa'il merupakan nama jurang dari neraka Jahannam. Panasnya lebih sangat, kedalamannya juga sangat dalam. Di dalamnya terdapat banyak sekali rantai-rantai, ular dan kalajengking. Mereka tinggal dalam neraka Wa'il selama 1000 tahun. Kemudian mereka memanggil-manggil, aduh,
Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendengar suara mereka seraya berkata, "Ya Tuhanku, telah aku dengar suara dari seorang umatku." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ini adalah suara orang yang minum arak waktu di dunia dan ia mati dalam keadaan mabuk. Maka ia akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan mabuk." Lalu Rasulullah SAW berkata, "Ya Tuhanku, keluarkanlah dia dari neraka dengan syafaatku." Maka akhirnya tidak ada yang tersisa satupun dari umat Nabi Muhammad SAW yang kekal di dalam neraka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.